subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, kita awali informasi pagi ini dengan informasi dari kecelakaan lupa memasang rem tangan. Sebuah sedan masuk ke dalam sungai saat ditinggal pemiliknya berbelanja. Mobil kemudian dievakuasi tim pemadam kebakaran menggunakan kren. Peristiwa mobil masuk sungai di kawasan Jalan Sukosemolo, Surabaya langsung menjadi tontonan warga dan pengguna jalan. Mobil sedan yang dikemudikan Atik ini masuk ke dalam sungai saat diparkir di halaman sebuah minimarket. Diduga pemilik mobil lupa memasang rem tangan ketika diparkir, sehingga mobil berjalan mundur dengan sendirinya hingga masuk ke dalam sungai. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi mobil dari dasar sungai. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil dari dasar sungai akibat banyaknya pohon serta dalamnya sungai. Ibu ini berteriak, "Ibu, itu mobilnya jatuh di got." Ya pas langsung lari aku, kirain belum jatuh, ternyata udah jatuh. Mobil berada di bawah, elevasinya kurang lebih 2 meter dari permukaan jalan. Jadi kita mengupayakan untuk pengangkatan ke dua sumber rodanya, depan dan belakang. Baru kita angkat secara perlahan-lahan. Juga kita sempat melaksanakan potongan di pohonnya karena mengganggu akses saat kita mengevakuasi dari sungai menuju ke jalan. Butuh waktu 1 jam hingga mobil berhasil diangkat dan dievakuasi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sebuah mobil menerobos masuk minimarket di Sintang, Kalimantan Barat. Ya, bocah yang berusia 6 tahun meninggal dunia. Sebuah minimarket di Sintang, Kalimantan Barat ditabrak sebuah mobil. Mobil yang dikendarai remaja berusia 15 tahun itu usai berbelanja di minimarket bersama 3 kawannya. Saat hendak keluar dari parkiran, pengemudi diduga salah memasukkan gigi mobil dan langsung melaju kencang menghantam minimarket. Seorang bocah dan pelayan kasir menjadi korban tabrakan ini. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa bocah berusia 6 tahun itu tidak tertolong. Pengemudi dan 3 rekannya dibawa ke Mapolres Sintang untuk diperiksa. Posisi mobilnya tidak ada di depan, jadi tiba-tiba langsung nabrak ke dalam. Ada yang ditabrak di dalam. Yang ditabrak. Parkiran yang ada uang segala macam. Orang ada nggak? Orang kebetulan yang kasir 2 orang tuh langsung melarikan diri. Dia nabrak, kemungkinan nabrak rak sampai luka tangannya dan kakinya ada juga ini, Pak. Kalau pelanggan? Yang pelanggan 1 orang tadi anak kecil, sekitar umur 6 sampai 8 tahun gitulah, cewek. Langsung kata mereka langsung sudah meninggal. Akibat menghindari razia, sejumlah pebalap liar di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tabrakan beruntun. Iya, dari tabrakan ini 2 orang luka parah dan puluhan motor disita polisi. Ratusan peserta balap liar yang tengah berkonvoi sontak berhamburan saat melihat kedatangan tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, tabrakan beruntun tak terhindarkan saat mereka berusaha kabur meninggalkan Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Polisi kemudian mengevakuasi puluhan kendaraan yang berhamburan di jalanan. Kendaraan yang sempat diamankan, yang mana kendaraan-kendaraan yang sementara kecelakaan atau tabrakan sekitar puluhan kendaraan, kemudian diserahkan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti. Para pemilik kendaraan ini diberi sanksi tilang dan kendaraannya ditahan selama 3 bulan. Akibat peristiwa ini, 2 korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menggelar doa bersama di lokasi kecelakaan bus yang menewaskan 29 orang di Sumedang, Jawa Barat. Selain mendoakan para korban, warga juga berharap agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Puluhan warga menggelar doa bersama di Tanjakan Cae, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Tempat ini merupakan lokasi kecelakaan bus PO Sri Padma Kencana yang menewaskan 29 orang. Warga yang dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Wado membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mendoakan para korban. Warga juga berdoa agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Sementara itu, pasca kecelakaan, pembatas jalan yang rusak hingga kini belum diperbaiki. Pertama, untuk almarhumah yang menimpa kecelakaan pada beberapa hari yang lalu. Kemudian yang kedua, kami bersama jamaah yang ada di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa seluruh kendaraan yang lewat jalur Wado Malangbong, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, kendaraan umum, kami mohon kepada Allah mudah-mudahan semuanya dilindungi, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, bus PO Sri Padma Kencana yang membawa 63 siswa SMP mengalami kecelakaan di Tanjakan Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat, Rabu lalu. Bus masuk jurang dan menewaskan 29 orang, termasuk sopir dan kernet. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir tidak mengenal medan dan tanjakan yang terkenal ekstrim. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Diduga menjadi korban pemalakan, sebuah truk memecah kaca akibat dilempar batu oleh pengendara motor di Jalan Lintas Sumatera. Diduga pelempar batu marah karena tidak diberi uang oleh sopir truk. Inilah rekaman video saat dua pengendara motor melempar batu ke arah kaca supir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Aikledong, Asahan. Sebelumnya, dua pelaku menaiki sepeda motor mendahului truk dan menatap tajam ke arah supir truk. Video yang sempat direkam kernet truk kemudian viral di media sosial. Dari unggahan di media sosial, diduga kedua orang itu merupakan preman yang meminta uang kepada supir namun tak diberi. Terima kasih, memang betul ada kita lihat viral permasalahan itu. Yang jadi kendala di kita sampai sekarang, yang merasa dirinya korban belum ada membuat pengaduan ke Polsek Pulau Raja. Untuk itu kami himbau, mudah-mudahan, dan juga kita mencari korban dan kita himbau untuk segera buat pengaduan. Dengan itu nanti baru bisa kita tindak lanjuti. Pelaku sudah teridentifikasi polisi, namun pihaknya belum dapat memproses lantaran belum ada korban yang melapor. Polisi berjanji akan menindak tegas para pelaku demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil pengangkut barang yang sedang terparkir di depan ruko Raib digondol pencuri di Makassar, Jakarta Timur. Ya, dari rekaman kamera pengawas, pelaku yang berjumlah 6 orang beraksi menggunakan mobil minibus. Inilah detik-detik saat sebuah mobil pengangkut barang yang sedang terparkir di depan garasi ruko di kawasan Makassar, Jakarta Timur Raib digondol kawanan maling pada Minggu dini hari. Kawanan pelaku berjumlah 6 orang beraksi menggunakan mobil minibus. Hanya dalam hitungan detik, seorang pelaku berhasil membawa kabur mobil yang statusnya masih kredit. Kasus pencurian ini kini telah dilaporkan korban ke Polsek Makassar, Jakarta Timur. Polsek Makassar untuk itu ditolak, suruh ngelengkapi ke lesing dulu, seperti itu peraturan prosedurnya. Nah itu mengikuti prosedur yang baru, jadi ke lesing, baru kita lesing selesai, baru ke Polsek.
Untuk menghindari kasus serupa, diharapkan warga menggunakan kunci tambahan serta memarkirkan mobil di tempat yang aman. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian nisan makam di Desa Piaman, Gunung Kidul, Yogyakarta hingga kini belum menemui titik terang. Juru kunci makam menduga pelaku nekat mencuri makam tua karena himpitan ekonomi. Pencurian nisan makam senilai puluhan juta di Desa Piaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul belum juga menemui titik terang. Nisan makam berbahan jati kuno milik salah seorang tokoh masyarakat bernama Merto Karyo hilang dicuri pada Rabu dini hari lalu. Total nisan makam yang dicuri mencapai 13 pasang. Juru makam mengatakan nisan yang dicuri berbahan jati kuno dengan panjang 1,9 meter dan tebal 12 kali 14 cm bisa mencapai harga hingga 23 juta rupiah. Ia pun menduga motif pencurian nisan kuno karena faktor ekonomi. Pencurian ini kemungkinan ya ada hubungan dengan ekonomi si pelaku untuk meraih penghasilan yang banyak, kemungkinan itu. Soalnya kalau saya rasa kalau untuk istilahnya gimana ya, untuk ketebalan ilmu nggak mungkin. Saya nggak yakin itu ada hubungannya sama kebutuhan dia.